Ini ya, kota kosong itu adalah fenomena di dalam sebuah wilayah hanya ada satu pasangan calon bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi satu pasangan calon ini elektabilitasnya itu tinggi banget. 50%, 60%, 70%. Baru ada kota kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berani lawan nih orang. Nggak ada yang berani lawan nih pasangan. Nah sekarang fenomenanya ada tokoh elektabilitas tingkat keterpilihannya cuma 3%, 5%, 18%, 20%. Mau dilawanin sama kota kosong. Caranya gimana? Ya dibeli-beli itu semua partai. Sehingga tidak ada yang bisa lawan dia karena dia nggak dapet kendaraan partai politik. Kalau 3% dilawanin sama kota kosong, kemana suara-suara lainnya? Masa cuma 3%, 20% lawannya kota kosong? Mikir. Ya nggak? Ya nggak? Gonjang-ganjing pilkada DKI dan pilkada Jawa Tengah. Karena apa gonjang-ganjing? Karena yang punya kendaraan partai-partai politik sepertinya harus memperhatikan apa maunya Pak Lurah gitu kan. Nah akhirnya sepertinya kalau feeling saya sih Pak Lutfi tetap jadi calon gubernur mewakili penguasa ya kan. Lalu Pak Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Kaesang di DKI. Pak Anies kemana? Ya ke Lautan Teduh. Karena saya sedikit yakin ini bahwa PKS juga akan ninggalin Pak Anies gitu. Jadi maksudnya sih mau melawan kota kosong gitu. Kota kosong berpasangan dengan otak kosong. Kan gitu kan maunya. Supaya nggak capek-capek. Ya kalau maunya begitu, pilkada kasih aja DPRD yang pilih. Kagak usah pakai-pakai pilkada, buang uang triliunan. Betul nggak? Kalau mau kota-kota kosong, ya sudah. Pilih aja sama DPR. Jadi nggak gonjang-ganjing kayak ngono, gitu. Saran saya sih, ke depan harusnya dibatasi maksimum jumlah dukungan suara partai politik. Jangan borong semua partai. Apa gunanya? Supaya ada banyak calon yang bisa muncul. Kan gitu. Kalau sekarang kan yang dibatasin minimal jumlah kursi atau suara. Harusnya batas atasnya juga ditentukan. Kalau sudah memenuhi 20%, ya stop sampai di situ. Biar yang lain gitu bisa maju. Jadi bisa dapat 3, 4, bahkan 5 pasang. Rakyat punya banyak pilihan. Harusnya demokrasi begitu. Jangan jadi oligarki, persekongkolan, kartel gitu maksud saya. Ya mudah-mudahan nanti bersama PKB masih bisa kita menjaga martabat demokrasi, peradaban politik kita supaya jangan cuma kotak kosong dan otak kosong yang berlaga di Jakarta. Merdeka! Kalau sampai benar Kim Plus hadir menjegal Anies Baswedan maju untuk pilkada Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong, wah benar-benar negara ini demokrasinya udah mati. Sedikit intro buat yang belum tahu, jadi Ridwan Kamil itu sudah dipastikan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk di pilkada Jakarta. Kim atau Koalisi Indonesia Maju ini adalah koalisi yang dulunya mendukung Prabowo di Pilpres, orang-orang penjilat Jokowi lah. Dan sekarang partai-partai yang tadinya udah deklarasi dukung Anies di pilkada Jakarta, itu isunya mulai merapat ke Kim sebagai Kim Plus. Kalau isu ini benar, maka Anies sebagai petahana itu bisa kehilangan tiket untuk maju, padahal elektabilitas dia di Jakarta itu paling tinggi. Dan dengan itu bisa jadi Ridwan Kamil lawan kota kosong. Menurut gue ini miris banget. Demokrasi itu harusnya melewati sebuah kompetisi yang adil dan sehat. Tapi kalau lawan kota kosong kayak gini, mana caranya dengan penjegalan lagi? Wah, udah cedera parah sih demokrasi kita. Demokrasi itu harusnya memberikan